Menyatakan dari hati kami dengan sungguh-sungguh selamanya, Tuhan Yesus, selama-lamanya Engkaulah Tuhanku dan Allah. Engkaulah pengharapanku Tuhan, hanya di dalam biarlah iman kami tertancap kuat di dalam batu karang yang teguh itu, sehingga hidup kami tidak mudah digoyahkan, terus tertanam kuat. Patok iman kami di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini Kau berjanji untuk mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Kami mau buka mulut hati kami, roh kami, kenyangkan kami ya Tuhan. Berikan rema yang baru, yang menguatkan, yang meneguhkan, sehingga kami tahu kami tidak pernah salah pilih. Kami tidak pernah salah menempatkan iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu untuk belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan. Singkapkan yang terselubung itu sehingga kami paham dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Amin. Saya ditinggal sendirian. Mau ngambil dah, mau foto Anda dulu deh. Ini, angkat tangan bersama dong. Hai, ya, Pondok Daud, Rabu pagi. Haleluya, haleluya. Buat kenang-kenangan. Maksudnya buat laporan ke Solo. Pondok Daud Jogja semakin on fire. Biasa. Corona boleh berjalan. Penyakit menular beredar kemana-mana, tapi perlindungan yang maha tinggi selalu berlaku atas kita. Amin. Saya tuh heran loh saudara. Seluruh dunia heboh dengan corona dan cara penanganannya. Bahkan saya terima satu link khusus yang itu update-nya itu setiap detik. Keren banget ya. Ada loh website yang kemudian mengupdate seluruh dunia, berapa kasus terdampak, sembuh, terus masih dalam pengobatan, dan yang meninggal. Itu update terus menerus. Nah, gereja kita tidak mau ketinggalan untuk mengantisipasi
situasi yang berkembang seperti itu, karena pemerintah juga sudah memberikan statement resmi bahwa Indonesia hari ini katanya 27, betul? Tidak ada yang meninggal sih, terdeteksi ya. Nah, gereja kita minggu kemarin kebetulan pas ada perjamuan kudus, kemudian mepet waktunya nih. Kita lagi langsung merancang gimana caranya ya supaya meminimalisir kontak fisik sehingga mencegah penularan. Kan kita nggak ngerti nih, semuanya baik-baik, ganteng-ganteng, cakep-cakep, wangi-wangi, ada yang lemah tubuhnya, kan kita nggak ngerti juga. Ya, ini bukan bicara hanya corona saja loh, tapi pilek, ya panu, kadas kurap itu menular juga sih lewat sentuhan. Tapi maksudnya gini, gereja kita mengambil satu cara untuk oke lah, yuk kita bersama-sama mengantisipasi. Caranya gimana? Perjamuan kudusnya diplastiki, itu kerja keras loh saudara. Ribuan, coba bayangin itu, di plastik satu persatu. Demi apa? Aman semuanya. Terus kemudian asyir glitter penyambut jemaat. Salamnya gimana kemarin? Ini shalom. Baik toh? Bagus toh? Tetap saja ada haters. Tetap ada saja yang nyinyir. Ngomongnya di medsos lagi, aduh ya ampun. Ada yang punya pandangan-pandangan yang gimana sih? Gini, maksudnya gini. Mereka ngomong, yang saya tahu sih ya, yang saya tahu dan saya baca sendiri, kan saya di capture, dikirim ke Mai, gimana sih orang satu ini? Di mana imannya? Malah besar beriman kepada corona dari kepada Yesus. Bukankah Tuhan kita besar, kuasanya maha besar, masa takut sama corona? Ya kalau diambil kata-kata letter luxnya iya sih, tapi masa sih kita ini tidak berhikmat? Ya, sementara seluruh dunia mengakui bahwa kita semua harus mengantisipasi. Ketika saya baca itu, saya coba juga ngobrol dengan beberapa teman, dan karena kita sepaham jadi ya gampang. Tapi kalau ketemu orang yang ngeyel, yang punya pendirian sendiri, yang wah imannya hebat luar biasa, itu susah loh menjelaskannya. Sampai saya ngomong gini, coba orang itu ya suruh salaman dengan seorang yang kusta. Ini satu corona, satu kusta. Kusta itu tangannya nggak karu-karuan, kakinya, wajahnya. Dengan iman aku tidak akan tertular, salaman, shalom. Berani? Konyol. Kalau kau berani itu konyol. Saya ngomong ya. Jadi iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus dijaga dengan segala hikmat juga. Jadi iman itu tidak membabi buta. Setuju? Ya, iman, oh ya sesuatu bukti yang dari sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, tapi tempatkanlah imanmu kepada porsi yang pas, yang proporsional. Sementara WHO saja teriak terus, pemerintah Indonesia sudah mulai teriak terus, masker masih awut-awutan harganya, sementara ada, oh tidak, aku tidak akan kena. Oh ya, imanmu oke, setuju, tapi tidak mengantisipasi, itu sama saja bunuh diri. Jadi mari kita belajar dalam pemikiran yang sehat, suasana hati yang sehat, iman yang sehat juga, jangan membabi buta. Nah, ada banyak teman-teman yang saya tanya pendapatnya tentang kemarin minggu, cara penyambutan. Oh bagus, itu mengantisipasi. Anda tahu ada video mantenan mau salaman sama mantennya naik ke panggung, di depan itu IO-nya pegang hand sanitizer. Jadi begitu mau naik, terus wah gini dulu salaman, selesai di pojok sana, terus lagi. Sudah gitu foto rame-rame, ada yang pakai masker lagi. Antisipasinya agak berlebihan kalau yang itu. Kan foto sebentar aja copot, senyum sebentar, pakai lagi ya boleh lah.
Ya, kalau mau makan gimana? Ya copot lah. Ada nggak masker yang di tengahnya sini? Ya, oke, kita mesti belajar iman yang sehat, bukan iman yang membabi buta. Kalau saya lebih setuju yang itu. Jadi bukan berarti kita penuh ketakutan. Kita takut, tidak. Kita tidak takut sama sekali dengan corona. Kalau saya ngomong ini pribadiku ya, saya tidak takut dengan corona. Karena apa? Karena Tuhan menjaga dan melindungi, dan kita aktif membuat badan kita sehat. Olahraga. Oke? Olahraga itu membuat imunitas tubuh kita meningkat sehingga kita tidak gampang sakit. Itu lebih masuk akal daripada membabi buta pokoknya tidak corona, tidak kena penyakit apapun. Diamond Princess itu bukan 3.700 kena corona, hanya 2 orang awalnya, tapi tidak boleh mendarat, tidak boleh turun. Kenapa? Antisipasi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Oke, hidup corona. Salah. Hidup iman kita. Oke, kita belajar mengupas sedikit tentang kemarin iman untuk berkuasa. Lagi-lagi iman, ya. Iman untuk berkuasa, iman untuk menguasai sesuatu, iman untuk menguasai masalah, iman untuk menguasai bahkan diri kita sendiri. Ini loh yang paling sulit. Ya, saya dapat sesuatu bahwa gini, iman untuk berkuasa, mayoritas orang berkuasa atas sesuatu yang di sana, menguasai sesuatu, tempatkah itu, pekerjaankah itu, jodohkah itu. Tapi coba perhatikan pelajaran pagi ini, saya mau tekankan gini, berkuasa atas dirimu sendiri, berkuasa atas hati kita, itu jauh lebih penting. Karena begitu Anda bisa menguasai yang satu ini, yang di luar sana Anda lebih mudah menguasainya. Betul? Yuk baca Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Intinya Yosua diminta oleh Tuhan untuk menguasai negeri yang sudah diberikan kepada nenek moyangnya. Eksekutornya adalah Yosua. Tapi Tuhan katakan gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Itu yang harus kamu lakukan. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi ngomongnya Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu karena kamu akan 1, 2, 3, 4. Oke? Tapi yang kedua Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Berarti ada penekanan lebih dari Tuhan kepada Yosua untuk lakukan yang satu ini, menguatkan dan meneguhkan hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau engkau berhasil menguatkan dan meneguhkan hatimu, maka engkau akan mengalami ini. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga Anda perhatikan. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada 3 level
bobot perkataan Tuhan terhadap satu sikap, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pertama, Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku akan membawamu masuk ke tanah perjanjian. Ayo, bangkit berdiri. Hambaku Musa sudah mati, jangan terus-menerus sedih. Aku ini loh Tuhan yang sama, yang menyertai Musa, akan menyertai kamu juga. Itu omongannya Tuhan kepada Yosua. Tuhan suruh Yosua bangkit, kemudian dia ngomong, kuatkan, teguhkan hatimu. Tapi itu sekedar menyampaikan dulu. Yang kedua, Tuhan ngomongnya lebih ditekankan lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya ada sesuatu yang sangat serius. Karena kalau gagal menguatkan hati, maka gagal juga visinya Tuhan membawa Israel menguasai tanah perjanjian. Oke? Sampai di sini Anda ngerti ya? Ada penekanan lebih, kenapa? Karena kalau sampai Yosua gagal meneguhkan hatinya, maka gagal juga Israel masuk ke negeri perjanjian. Nah, yang ketiga, sudah tidak main-main lagi. Kuperintahkan kepada. Yang ini jawabannya cuma satu, siap. Oke? Yang ini jawabannya cuma satu, yes Tuhan. Kenapa toh kok sampai seserius itu? Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Kadang-kadang promosi itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Berkat itu sudah disediakan, akan diberikan. Tapi ternyata ada banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak menyertai dia, tapi karena orang itu gagal menguatkan dan meneguhkan hati. Nyalinya menciut, mentalnya kena, percayanya kurang, pedenya hilang, sehingga bukan karena dia bodoh untuk maju ujian, bukannya dia bodoh, tapi karena mentalnya kena lebih dulu. Dia drop lebih dulu, dia tidak pede, dia merasa tidak mampu, dia merasa kalah saing lebih dulu, sehingga berkat itu tertahan, tertunda. Promosi itu gagal dia capai, ya, kelulusan itu gagal dia raih, bukan karena dia nggak bisa, bahkan bukan karena dia nggak siap materinya, dia tidak siap hatinya. Seringkali kita mengalami seperti itu, dapat order besar misalnya, tapi Anda harus presentasi dulu nih. Siapkan PowerPoint-nya, siapkan presentasi yang bagus, indah, mantap, belajar berminggu-minggu, siapkan semuanya, product knowledge-nya sudah dapat, mantap. Waktunya maju, masuk ke ruangan, deg-degan gak karu-karuan nih. Ya, waduh, bergolak gak karuan di hati. Kemudian begitu dipanggil, oke, silakan Pak Edison, giliran berikutnya presentasi. Wah, sudah pakai jas, sudah pakai dasi, sudah mantap, wangi banget, satu botol disemprotkan semua, pede habis. Begitu masuk, ketemu board manajernya, langsung tercekam situasinya, mentalnya kena, hatinya ciut, hatinya tawar. Apa yang terjadi? Presentasinya gagal. Oke? Yosua menghadapi situasi yang seperti itu. Yosua itu adalah kongrennya Musa, pembantunya Musa, tukang bawain tasnya Musa. Dia cuma ngintil terus, dia ngikut aja. Kenapa? Dia berlindung di belakang nama besar Musa. Sekarang Musanya hilang, tinggal dia yang nongol, nggak bisa sembunyi lagi. Dan kalau Anda baca di kitab Ulangan 32 kira-kira, Musa ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkaulah yang akan membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Itu pribadi berdua antara Musa dan Yosua.
Musa pun tahu Yosua akan goyah. Musa tahu Yosua ini bisa ketakutan, ragu-ragu. Karena itu Musa pribadi ngomong dengan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkaulah yang akan membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Kata-kata yang sama juga dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua saat Musa sudah mati. Kira-kira Anda bisa bayangkan enggak ketakutannya Musa? Yang diwariskan Musa itu bukan cuma satu kecamatan, satu kelurahan, satu kota, satu bangsa. Dan itu pertaruhannya itu besar sekali. Pertaruhannya itu nama YHWH, nama Tuhan sendiri. Kalau dia gagal, habislah semuanya. Ya, nah jadi wajar sekali Yosua ini ragu-ragu, takut, mampu nggak ya, nggak bisa. Tapi saudara perhatikan, ada satu kata yang kita perlu pelajari. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Ini ditulis oleh Salomo. Orang paling pintar, orang paling kuat pada zamannya, orang paling kaya, orang paling hebat. Tapi dia bisa tulis begini. Artinya dia pun mengalami hal itu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pada masa kesesakan itu banyak orang tidak mampu berdiri dengan gagah, tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, tidak bisa lagi mengendalikan hatinya, tidak bisa lagi melihat masalah pada proporsinya, tenggelam oleh masalah. Nah, orang yang ini katakan ini garis masalah, dia tenggelam, dia tidak akan pernah bisa mikir dengan benar. Hanya orang yang dia bisa berdiri melihat di atas masalah, orang itu masih bisa mikir dengan benar. Betul? Karena itu saudara, Tuhan tekankan yang satu ini, ayo kuatkan dulu hatimu. Mantapkan dulu hatimu, jangan ragu, jangan takut. Karena kalau kamu takut, skormu sudah 0-1. Dalam dunia olahraga itu jelas banget. Ya kalau cuman latihan biasa nggak ngefek. Tapi kalau dalam pertandingan yang sudah kelasnya ini sudah seperempat final, setengah final, semifinal dan final, itu mental itu pegang peranan di atas skill. Skillnya boleh hebat, kalau sudah masuk perempat final kan berarti skillnya hebat. Apalagi semifinal, apalagi final, itu lapangannya kalau badminton ya dari 8 line mengerucut sampai kemudian di final itu tinggal 1 line. Artinya semua line ditutup, semua perhatian tertuju kepada 1 line itu, dan tertuju kepada kalau double ya 4 orang, kalau single ya 2 orang. Semua mata tertuju ke situ, kamera tertuju ke situ, saudara bisa keder loh itu. Serius. Ya, itu tidak main-main. Skillmu boleh hebat, tapi kalau mentalmu kena, habis. Mental kena itu bukan berarti cuman masalah terus kemudian waduh nggak pede, enggak. Emosi. Main karena jengkel, dengan dibarengi jengkel, itu mentalnya kena, rusak juga. Ya, beberapa waktu lalu saya lihat YouTube itu pertandingannya siapa? Marcus Gideon lawan Malaysia kelihatannya atau Korea, saya lupa. Yang musuhnya dari Korea itu, katakan Korea, itu mainnya bagus luar biasa, wah rame, skornya kejar-kejaran. Tapi di satu titik ada sesuatu yang membuat dia jengkel, marah. Kenapa? Ya karena dia merasa bolanya ini harusnya out, ternyata masuk. Sudah gitu tambah lagi kejadian yang lain, harusnya dia bisa smash, tapi ternyata saking semangatnya, smashnya sangat tajam sehingga nyantol di net. Dia jengkel sekali dan mulai kelihatan mainnya mulai kacau. Itu langsung dimanfaatkan oleh lawannya, justru dibuat jengkel sekalian.
Dibuat marah sekalian sehingga mainnya semakin kacau dan akhirnya menang mudah. Bukan engkau gagal karena engkau tidak mampu, tapi karena engkau gagal menguatkan dan meneguhkan hatimu. Situasi sekarang ini ya mulai banyak masukan efek dari corona itu, malah sekarang yang ditakuti bukan virusnya, dampaknya ini yang mulai bermasalah. Beberapa teman travel agent, wah mulai migrain mereka, cancel. Iya, perlu kita waspadai juga. Berita terbaru kemarin entah benar entah tidak, Bu Sri Mulyani membebaskan PPH. Haleluya. Iya, belum tahu juga benar tidaknya. Masa sih sampai segitunya? Tapi artinya gini, situasi itu hanya bisa kita kalahkan kalau kita berhasil menang di sini dulu. Betul? Menang di dalam hati kita. Yosua tidak akan pernah bisa masuk kalau dia tidak bisa memenangkan hatinya sendiri. Jadi pelajaran penting saya ingin tekankan bahwa hati yang tawar itu membuat ketakutan. Hati yang takut menimbulkan ketawaran hati. Hanya hati yang kuat dan teguh bisa membuat potensi dan kekuatan seseorang itu muncul kembali. Amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita itu dalam masa kesesakan tidak tawar hati? Kalau masa kelimpahan, semua orang gagah. Betul? Semua orang pede habis. Kenapa? Masa kelimpahan, Anda lagi diberkati, lagi sehat, mantap semuanya, oke. Maka banyak orang akan kuat di situ. Tapi pada masa kesesakan, ini yang penting. Pada masa kesulitan, pada masa di mana Anda rasanya tuh ini kok mikir aja sudah susah, dipikirkan aja sudah nggak bisa. Ya, ada teman ini pemain homestay ya di daerah Bantul. Saya dengar kesaksiannya ya miris juga. Bukan hanya dia mempunyai banyak homestay di Bantul, tapi dia punya usaha ekspor juga. Dan pangsa pasar besarnya itu adalah dari Rusia. Ordernya tiap tahun besar, dan ini adalah peak season kalau kondisi normal. Gara-gara corona, semua ordernya cancel, semua trip mereka di cancel, sementara dia masih harus membiayai pembangunan yang masih berlangsung. Sampai dia ngomong, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sekarang bukan cuma nyungsep, jelosor. Apa itu? Tepar, terkapar. Itu betul-betul masa kesesakan. Versi kita bisa beda-beda. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi beda-beda porsinya sesuai dengan apa yang kita alami. Pertanyaannya, bagaimana tetap bisa kuat dan teguh pada masa kesesakan? Rumus pertama adalah berdoa menanti-nantikan Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat engkau punya satu tempat paling aman dan nyaman, di mana engkau bisa mengeluarkan semua unek-unekmu, engkau bisa mencurahkan semua isi hatimu kepada satu pribadi yang tidak kelihatan, tapi dia berkuasa menolong kita. Ada banyak orang dalam masa kesesakan panik, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, cari cara dan sebagainya, hasilnya song, hasilnya nol kadang-kadang. Malah kemudian gali lubang, tutup lubang, lubangnya makin membesar, akhirnya dia kecemplung ke dalam lubang dan terbenam di dalam lubangnya. Rusak semuanya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, pelajaran pagi ini di Pondok Daud Rabu adalah berdoa menanti-nantikan Tuhan.
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa yang dia dapat? Kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nanti itu ya menunggu, tapi dengan passion yang lebih. Bukan cuma sekedar duduk di ruang tunggu, tapi sungguh-sungguh menanti-nantikan. Itu ada tingkatan lebih daripada sekedar menunggu. Haus, lapar, kangen. Nah, itulah menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada banyak orang bisa memberi Anda nasihat. Pada masa kesesakanmu, pada masa kesulitanmu, ada banyak orang bisa memberikan nasihat. Bahkan mungkin sedikit solusi. Tapi begitu solusi itu Anda jalankan dan ternyata masih tidak berhasil, maka kecemasan akan kembali menindas kita, menguasai kita. Betul? Kemudian bingung lagi. Dalam pengalaman saya, betul apa yang diajarkan kemarin ini dan yang kita pelajari saat ini. Nanti-nantikan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, menyendirilah bersama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, baca dan renungkan firman. Itu saja yang perlu Anda lakukan. Entah bagaimana caranya, Tuhan punya tidak terbatas cara untuk membuatmu kuat lagi. Ya, saya berulang kali mendapatkan hal yang seperti ini. Kalau sudah rasanya sudah capek mikirnya, sudah kebingungan, kok rasanya kok susah banget tuh diatur kondisinya ini, solusinya gimana nggak ngerti lah. Ya sudah, masuk ke kamar, kunci. Kalau saya paling suka, saya tutupi kuping saya pakai ganjel telinga itu supaya nggak mendengar mana-mana. Saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Gak perlu teriak-teriak, wong saya tak tutupi kupingnya itu saya bisa dengar suara saya sendiri toh, lebih jelas toh, tidak terpolusi suara dari luar. Jadi menyembah Tuhan terus lakukan itu sampai rohmu itu rasanya puas. Kemudian ambil Alkitab, baca, renungkan firman, minta Tuhan ngomong sesuatu. Jadi saya mau katakan gini, iman itu tidak membabi buta. Iman itu Anda perlu perjuangkan. Setuju? Amin. Karena iman itu tidak datang dari langit teplok lalu Anda jadi orang beriman, lalu dengan beriman itu masalahmu jadi beres. Ngapusi. Anda perlu berjuang di dalam iman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, belum tentu 1 jam Tuhannya datang, belum tentu 3 jam Tuhannya datang. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, stay di situ, tinggal di situ, tetap tunggu, tetap haus, tetap lapar, dan tunggu terus sampai Tuhannya datang. Baru engkau jempolan, Anda layak dapat bintang. Oke? Jangan jadi orang Kristen yang lembek, yang kemudian kalau sudah berdoa, berarti Tuhan harus segera memenuhi. Nah, kok malah mendikte Tuhan toh? Awas Tuhan, 1 jam, tak tunggu. Iman itu perlu diperjuangkan Pak Bu, untuk tetap tinggal percaya, meyakini sesuatu. Itu Anda betul-betul harus berjuang di situ. Saya itu ketemu banyak orang, wah aku sudah berdoa, aku sudah begini, kenapa begitu, kenapa jawabannya nggak datang-datang. Ya untuk itulah Anda perlu berjuang di dalam imanmu untuk tetap percaya. Oke? Untuk tetap ngotot percaya. Sekalipun aku belum melihat, sekalipun itu belum terjadi, sekalipun jawabannya aku belum dapat, aku tetap percaya. Itu berjuang. Ada satu hal kecil nih, saya tiba-tiba ingat. Orangnya ada di sini.
Nggak usah saya sebut ya. Selasa sore saya tanya, bro, besok ikut PD nggak? Oh enggak, saya mau ke Semarang. Oh oke. Ya bebas toh, orang punya kepentingan kan bebas toh. Anda mau bolos PD boleh kok. Jangan merasa terintimidasi. Tapi kalau Anda nggak datang, padahal Anda tidak punya acara, Anda kebangetan. Saya ngomong aja, oh iya oke. Sambil guyon saya ngomong, Tuhan kok nesu lu. Tuhan nanti nesu. Ya saya nggak ngerti dia lagi nangkap itu dalam kondisi saya ngomong serius atau guyon. Tapi berapa menit kemudian dia ngomong, dia rubah acaranya. Dia akan berangkat setelah Pondok Daud selesai. Artinya apa? Saya senyum-senyum, saya lihat keren ya. Untuk tetap meyakini sesuatu, untuk tetap menghormati, menghargai sesuatu, Anda butuh berjuang. Cuman pede, cuman Pondok Daud. Tapi kalau sampai Anda memprioritaskan itu, artinya bukan Pak Andrinya, bukan praise and worship-nya, tapi Tuhannya. Setuju? Anda menghormati Tuhan, Tuhan menghormati Anda. Anda menanti-nantikan Tuhan, Tuhan datang kepadamu, dia beri kekuatan baru. Tuhan tidak pernah mau kalah dengan kita dalam hal memberi. Anda semakin memberi kepada dia, dia semakin melimpahkan berkat. Betul? Berkat jangan ngomong soal ini. Berkat damai sejahtera, berkat perlindungan atas anak-anakmu, atas keluargamu, atas dirimu sendiri, itu berkat. Menikmati berkat Tuhan dalam segala aspek, itu namanya berkat. Anda boleh punya uang banyak, tapi hatimu gelisah terus-menerus. Hati-hati, jangan-jangan itu jebakan Batman. Tapi berkat Tuhan adalah karena engkau bisa bersyukur, bisa menikmati Tuhan, bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Lainnya Tuhan jagai kok pasti. Amin. Tadi kan ayatnya jelas banget tuh. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Seumpama Raja Wali naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sama-sama berlari bersama orang-orang lain. Tapi orang yang disertai Tuhan tidak lesu. Yang lainnya udah tepar-tepar semua, udah menyerah. Anda tetap go ahead saja. Tetap mantap, tetap bersemangat, tetap datang Rabu pagi, tetap dengan segala perjuangannya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan. Kenapa toh kok Anda menanti-nantikan Tuhan? Karena kita hormat kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Yes. Awal-awal membangun PD ini, saudara, Pondok Daud ini ya, buat saya itu beban. Serius, saya curhat ya. Itu beban. Ngopo tadi urusannya kurang gawe yang tenang. Wah, ini daging dan roh ini bertentangan terus. Ya, tapi saya coba untuk setia. Saya coba untuk ngerti apa toh Tuhan. Apa toh yang saya belum ngerti sehingga Tuhan itu perintahkan untuk bangun Pondok Daud. Ya lewat Pak Jo sih, gerakkan semua leaders. Tapi awal-awal, waduh, bahasa Jawa itu paling enak. Wong legan golek momongan. Pak Daud langsung tahu maksudnya kenapa. Itu pas banget. Kayak saya ini kurang kerjaan gitu loh. Ngapain ini? Ya sampai dalam taraf itu pikiran dan hatiku konslet di situ. Kenapa? Karena saya belum ngerti kehendak Tuhan. Ketika saya terus oke Tuhan, ya wis, istri saya berkali-kali, aku wis rasa.
Hanya dalam hati saya, dalam pikiran saya itu, hati saya mengatakan, aku pengen ngerti apa toh kehendak Tuhan itu. Kenapa toh kok harus tetap setia di situ? Pikiran saya mengatakan, mesake saya wis do teko. Dan ini terus bertentangan sampai satu titik. Tuhan itu kayak ngomong gini. Setia itu barang mahal. Pinter itu murah, banyak. Tapi setia itu sesuatu yang mahal. Karena itu Amsal mengatakan, orang yang setia itu sangat berharga. Orang yang pintar banyak, tapi tidak setia. Tapi orang yang setia karena dia bisa menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan buktikan. Ya, Anda datang ke sini nih, apa pernah saya promosi? Apa pernah saya jabri satu awas ya, toko ya, orang awas ya. Kan tidak ada. Saya juga tidak ngerti kok ini bisa ngumpul segini banyak ini. Gimana ceritanya, caranya gimana? Nggak pernah kok diumumkan di pengumuman gereja, malah yang terus diekspos adalah MNS Jumat sore, ya tak? Jumlahnya yang kira-kira sekian ini juga. Keren toh, Rabu pagi. Iya, tepuk tangan untuk Anda sendiri kan. Balik ke yang tadi, kenapa harus menguatkan dan meneguhkan hati? Karena setiap kita tidak kebal dengan yang namanya rasa takut. Catat baik-baik. Setiap kita tidak ada yang kebal dengan satu rasa namanya takut. Wah, enggak Pak, saya tidak pernah takut dengan siapapun juga. Takut sama istrimu enggak? Ada bos masuk bawa poster. Aku adalah bos. Wah, dia bawa, dia tunjukkan ke semua karyawan yang dilewati, pasang di kantorku. Centang blok, baca semua. Di sini aku adalah bos. Baru dia selesai ngomong, telepon bunyi dari istrinya. Ngomong sama bapak, itu posternya suruh bawa pulang. Jangan dicopot. Terus diturunkan, dikasihkan, suruh bawa pulang. Artinya bosnya adalah istrinya. Tidak ada yang kebal dengan yang namanya rasa takut. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, sepinter-pinternya kita, rasa takut akan menyelinap tanpa Anda sadar dan tiba-tiba tidak terkendali, menguasai hatimu, menguasai hidupmu, dan membuat planning-planningmu bisa rontok gak karu-karuan. Tidak ada yang kebal terhadap rasa takut, termasuk satu pribadi bernama Yesus. Pernah mikir gak? Yesus itu tidak kebal dengan takut. Pada saat dia 100% manusia, dia harus menghadapi tugas terakhirnya penyelamatan di kayu salib. Goyah juga hatinya. Padahal sepanjang 33,5 tahun dia hidup, 3,5 tahun pelayanannya, dia tidak pernah takut. Karena dia tahu persis Bapaknya menyertai. Tapi kenapa ya di puncak semuanya itu, di malam di Taman Getsemani, dia takut banget. Bukan cuma takut, sangat takut. Anda baca tuh ayatnya. Begitu dia membayangkan, waduh, ditangkap, digebuki, disiksa, disalib, dimaki-maki, dan tidak boleh ngelawan loh. Itu takutnya luar biasa. Jadi Yesus pun pernah mengalami ketakutan tingkat dewa. Sampai apa yang dilakukan Bapak melihat anaknya lagi ketakutan seperti itu. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya
untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya pengen buka nih Lukas. Lukas 22. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Alkitab ini jujur banget loh. Yesus loh saudara yang ditulis. Kalau Paulus, Petrus dan semuanya oke lah, masih masuk akal. Tapi kenapa Yesus ketakutan pun ditulis di Alkitab? Saya sempat tanya, bukankah engkau ini hero untuk kami-kami ini? Bukankah hero itu harus perfect, harus sempurna, harus kuat, harus berkuasa, kekuatannya super power? Tapi kenapa ayat ini muncul? Ia sangat ketakutan. Karena ternyata Tuhan mau tunjukkan, tidak ada satu orang pun di dunia yang mengalami ketakutan yang sangat-sangat seperti Yesus. Ketakutan yang luar biasa hebat sampai pembuluh darahnya pecah. Bukan pembuluh darah di otak, pembuluh darah di tubuhnya pecah. Kemudian keringatnya tercampur darah. Itu mungkin ada dokter di sini, itu stres sudah level berapa itu sampai seperti itu. Terus gini, pengertiannya gini, karena aku sudah merasakan puncaknya ketakutan, aku bisa merasakan semua jenis ketakutan yang lain yang kita alami. Dia tahu rasanya bahkan lebih daripada itu. Amin. Kalau engkau takut saat ini, engkau tidak sendiri. Amin. Jangan merasa kok nggak beriman ya, kok aku takut ya, kok aku merasa berdosa, Tuhan ampuni aku takut, aku kok nggak beriman. Bukan itu. Anda takut, itu wajar. Ada Tuhan yang menyertai dan juga pernah merasakan takutmu itu. Nah, itu hebatnya iman Kristen. Saya sangat terhibur di situ karena kadang-kadang ketakutan yang entah bagaimana tidak bisa dilogika itu menyerbu begitu saja dan susah banget diatasi. Ya, ada orang yang tidak takut sama siapapun, sama manusia, sama roh pun tidak takut. Gendruwo, kuntilanak, yang takut malah mereka. Tapi entah bagaimana ada orang-orang yang bisa takut dengan sendirinya tanpa dia bisa menerjemahkan itu, dan dia hanya bisa diselamatkan, dia hanya bisa kuat lagi kalau dia menanti-nantikan Tuhan. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia libatkan Tuhan, dan Tuhan janji satu hal, dia tidak berjanji melepaskanmu dari masalahmu, tapi dia beri kekuatan lebih dulu. Amin. Dia beri kekuatan lebih dulu supaya apa? Hatimu kembali teguh, hati kita kembali kuat. Dari itulah kita bisa berdiri, kita bisa berpikir, kita bisa ambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan pagi ini pelajarannya adalah Yesus pun pernah takut. Jangan takut, jangan malu, jangan merasa berdosa. Yesus pun pernah ketakutan. Tapi Bapa di surga tidak pernah meninggalkan dia.
Dia kirim malaikat untuk menemani. Bukan ngapa-ngapain malaikatnya, tapi orang yang di dalam ketakutan yang sangat luar biasa, kadang-kadang kehadiran satu orang teman itu sangat membantu. Betul? Kalau engkau sendiri ketakutan, itu tambah takut. Tapi kalau kemudian datang satu teman menemani, meskipun dia nggak ngapa-ngapain, tidak memberi solusi, tapi ada orang yang menemani, itu tiba-tiba muncul kekuatan. Ya, saya tuh baca satu kisah true story. Ada suami ini sangat mengasihi istrinya, tapi si suami ini sudah lama tidak datang ke gereja. Istrinya aktif di gereja, tapi suaminya nggak mau datang ke gereja. Kemudian cerita singkatnya, istrinya mati. Suami ini sedih luar biasa. Sampai dikubur, dia tetap duduk jongkok di pinggir kuburan istrinya. Sementara teman-temannya semua, "Pak, yang kuat ya Pak, yang tabah ya, sudah jangan terlalu sedih, bla bla bla." Itu semuanya buat dia itu nggak ada gunanya. Mereka nggak pernah ngerti hatiku. Bapak itu ngomong begitu. Kemudian setelah ini semua tamu-tamu sudah pada pergi, Pak pendetanya istri itu datang. Dia duduk di sebelahnya, dia jongkok juga dan diem saja. Sampai semua tamu hilang, sepi, nggak ada orang, tinggal berdua. Pak pendeta itu datang dan jongkok tepat di sebelahnya dan diem saja. Nggak ngomong apapun, nggak ngajak dia doa, nggak menghibur apapun, dia diem saja. Sampai 2 jam bapak itu jongkok di pinggir pusara istrinya, dan Pak pendeta pun menemani sampai selesai. Setelah sekian lama, bapak itu ngomong, "Pak, terima kasih untuk khotbahmu pagi ini. Sampai jumpa di hari Minggu besok." Saudara ngerti maksudnya? Khotbah kadang-kadang nggak perlu ngomong. Engkau cukup temani temanmu, temani dia sudah kuat. Tidak perlu banyak teori, tidak perlu kamu harus begini, harus begini. Nah, kadang-kadang khotbah dalam kesenyaman itu jauh lebih bagus. Kenapa? Yang penting adalah hatimu dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan memberkati. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya, kuatkan dan kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan.
menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan bisa tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan masih sanggup. Tangannya hanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, satu detik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kepastian. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Karena itu kami mau berlindung terus di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai terus Bapak Daud sepanjang pagi ini, sepanjang hari ini. Setiap kami yang beraktivitas Tuhan juga jagai dan lindungi. Terpujilah nama Tuhan.